Liana Wulan, NPM 63 sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Arum Leonisa, NPM 46 sebagai guru mata pelajaran. Perkenalkan, saya Zulaikha Ummu Habibah, NPM 51. Di sini saya sebagai siswa. Saya Teresya Palosa, NPM 45. Di sini saya sebagai guru BK. Di sini kita akan menampilkan tugas video layanan mediasi dari mata kuliah teori dan praktik layanan BK dengan kasus Konflik pertemanan akibat tugas kelompok. Kasus tersebut dinilai sangat tepat untuk layanan mediasi karena layanan mediasi ini dapat membantu dua orang yang ada kesalahpahaman untuk belajar menjadi lebih baik dan saling mengerti satu sama lain. Kasus mediasi ini juga diperlukan seorang mediator, yaitu guru BK sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. guru juga nggak datang, males ketemu dia. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kok lemas? Biasa Ya, Bu. gitu deh Bu. Oke, langsung aja ya kita. Kali ini kita akan belajar tentang Pancasila. Anak-anak di sini tahu nggak sih Pancasila itu penerapannya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Yang pertama, Zul bisa contohkan? Contohnya kalau di sila 1 itu mungkin kita bisa beribadah sesuai agamanya Bu dan tepat waktu. Oke, sila kedua, Mbak Liana bisa. Oke, kalau dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya tiap-tiap manusia harus memberikan haknya secara adil dan beradab juga sih. Iya sih Bu, itu mungkin yang ditegaskan yang manusia harus punya adab sih. Adab gimana ya? Ya adab lah, kamu nggak tahu adab ya? Wah, kamu sendiri kenapa nyolot ya? Udah. Ini sebenarnya ada apa sih sebenarnya? Nggak ada apa kok Bu. Oke, kalau nggak ada apa-apa, kita bentuk kelompok ya untuk Allah, kelompok lagi. Emang nggak bisa Dia sendiri juga kerja sendiri Bu. ini kan terkait pelajaran Pancasila, jadi kita harus bekerja sama gitu. Nah, aku yang kerja, mereka yang cuma sama aja. Oke, gini. Padahal yang biasanya sering kerja lebih banyak siapa ya? Udah. Sebenarnya kalian tuh ada apa sih? Gak ada apa-apa Bu, ya cuman dia aja tuh kesambet kayaknya. Hah? Aku kesambet? Ngaca deh. Ya emang kamu yang apa-apa nyindir gitu. Udah. Kalau kalian kayak gitu terus, ibu laporin ke BK loh nanti. Buat apa? Biar kalian dimediasi. Kenapa di media? Kenapa di mediasi? Emang kita ada masalah? Enggak. Biar hubungan kalian lebih baik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Gimana kabar, Bu? Baik. Ada kegiatan sekolah, ada organisasi? Iya tadi habis itu pecinta alam ada rapat. Kenapa ya? Enggak, kita tunggu susul dulu ya. Oh iya. Loh, kok ada itu, Bu? Males. Silakan duduk dulu. Kan bisa dilihat kan ibu lihat sendiri cara dia. Loh, dia sendiri loh, Bu, yang mancing-mancing emosi, yang bermasalah. Udah. Selamat siang. Siang, Bu. Kabar kalian gimana? Ya, tapi males aja. Kayak gini sih, Bu, males. Sekarang lagi sibuk kerja
ngerjain tugas sama lagi sibuk organisasi apa lagi gimana? Habis tugas kelompok sih Bu, tugasnya nggak enak karena temannya nggak enak juga. Terima kasih ya kalian udah mau waktu di ruang BK ini. Hari ini saya tahu mungkin ini tidak mudah buat kalian, tapi terima kasih kalian udah mau kalian berani untuk menyelesaikan masalah ini dengan datang ke sini untuk melakukan mediasi. Kita di sini akan melakukan proses yang disebut dengan mediasi. Dalam mediasi ini saya akan menjadi penengah, bukan menjadi hakim buat kalian. Jadi kalian, saya harap bisa mengungkapkan perasaan kalian berdua dengan sejujur-jujurnya, dengan mungkin pandangan-pandangan kalian bagaimana. Kalian bisa mengungkapkan di sini nanti ya. Baik, saya akan memberi waktu dulu pada Mbak Zula untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan selama mungkin ada problem di dalam kalian berdua berteman. Boleh silakan. Ini sih Bu, kan kemarin tuh ada tugas statistik. Nah tugasnya tuh kelompokan, satu kelompok ada 2. Terus pas ngerjain itu kan mepet deadline Bu. Dan itu Liana tuh nggak berkontribusi sama sekali. Kata siapa nggak Nggak ada berkontribusi? inisiatif Bu dia. Kata siapa nggak berkontribusi? Iya, karena tuh udah menunggu WA-nya. Dia tuh nggak nyinggung tentang tugas kelompok. Malah dia tuh kayaknya keluar deh Bu, kayak kegiatan gitu, jalan-jalan mungkin. Pokoknya gitulah Bu. Kalau kamu nggak tahu nggak usah nyimpulin sendiri. Itu lah Bu, nggak berkontribusi sama sekali Bu, sampai padahal aku tuh tugas lainnya belum aku kerjain, tugasnya dia tuh yang orang udah dikerjain, jadi tugasku tuh numpuk banget Bu. Terus tugas kelompok lagi malah aku yang kerjain. Kan kalau kayak gini kan yang kerja aku, dia yang cuma samanya aja, namanya kan kerja sama. Bentar nih, Liana nanti kita ada waktu sendiri. Ini ada Cuman nggak suka aja sih Bu dia ngomongnya seenaknya. Lah emang kenyataannya gitu Bu. Tapi kan kamu nggak tahu, kamu nyimpulin sendiri. Enggak, kamu loh, dia tuh gak jelasin apapun loh Bu. Dia cuma jelasinnya cuma ada kepentingan urgent gitu aja. Oke. Kamu butuh kejelasan apa? Oke, orang yang udah bilang. Orang dewasa tuh mah harus jelasin. Gak ada kayak anak kecil gitu aja. Oke. Untuk Liana, ini kan Zula udah menjelaskan apa pendapat dia kan. Sekarang, terima kasih ya Mbak Zula udah menjelaskan apa yang kamu rasakan. Sekarang untuk Liana, silakan kalau ada mungkin perasaannya gimana, pandangannya gimana. Sebenarnya saya emang sangat sibuk hari ini mas kayak ini hal yang menurut saya tak penting tapi harus dilebar-lebarkan dan besar-besarkan hari ini. Apa? Gak penting. Ya nggak penting kan Bu, tanya dulu. Loh, Oke. harus jelasin kayak anak kecil aja. Ya kalau anak kecil nggak usah bawa-bawa sampai ke BK. Hah, itu kan ya kamu duluan yang mulai. Di sini kita akan melakukan mediasi ya. Kalian udah tahu belum mediasi itu bagaimana? Kita akan melakukan kayak mendengarkan atau menerima pendapat dari satu dengan satunya kayak yang lain. Jadi untuk kalian tolong didengarkan dulu satu-satu ngomongnya. Bisa tuh Dengerin. Kamu juga dengerin. udah Iya, bisa dipahami atau tidak? Bisa. Bu. Oke. Silakan untuk Liana, ada yang mau diungkapkan? Gini Bu, dulu emang ya ada tugas statistik yang dimana itu 2 anggota. Tapi waktu itu saya ada kendala, jadi ada kakak saya meninggal dan itu kan urgensi. Jadi mau nggak mau saya juga harus pulang ke rumah, harus ke desa, terus ngurus ini itu semuanya. Tapi dia nggak tahu, dia nggak punya empati yang saat itu. Dia cuma kayak ngeburu-buruin saya terus sampai saya aja tuh sebentar saya udah bilang sebentar saya ada urgensi lain, tapi dia tuh nggak mau nerima itu. Dia cuma nyuruh saya buat cepet-cepet ngerjain, padahal kan ya dia harusnya tahu empati. Bahkan dia juga nggak bilang loh waktu berduka aja dia nggak bilang. Oke. Jadi pandangan Liana gitu. Sekarang mungkin Zula udah tahu kan sekarang bagaimana apa yang dirasakan kalian berdua. Ini Tapi kan fungsi mediasi itu kan memang gitu kan. Kita saling mendengarkan, kita saling menerima pendapat orang. Jadi sekarang gimana untuk kamu? aku mau ngomong lagi deh Bu. Kan
Ya kan kemarin dia tuh nggak ngomong kalau kegiatan itu ternyata ada kakeknya yang meninggal. Dia itu cuma ngomong sebentar-sebentar, padahal kan waktunya tinggal 2 jam sebelum pengiriman gitu. Nah, mana kan juga statistiknya kan juga lumayan susah gitu, makanya aku buru-buruin. Dan kalau dia ngomong nggak ada empati kan aku nggak tahu ternyata kalau kakeknya meninggal. Ya kan aku udah bilang itu urgensi. Aku nggak bisa bilang semuanya. Aku di sana ngurus dan aku nggak pegang HP sama sekali. Kamu harusnya tahu itu. Nah kan aku nggak tahu Bu kalau masalah itu, mana aku kan kepikiran tugas yang lainnya juga. Kita loh udah temenan dari kecil, masa kamu gitu aja nggak Nah tahu? katanya dia mediasi, tapi kok aku malah kayak gitu terus. bentar nih, bentar. Tolong dengarkan dulu ya. Itu deadline tugasnya itu sebenarnya tugas apa? Tugas target. Iya, pasti. Terus deadline tugasnya itu berapa waktu? Sebenarnya dikasih deadline seminggu sih Bu, cuman kan kita 6 hari yang lalu itu full kita jalan-jalan, terus kita ke ya pokoknya jalan-jalan sih Bu. Terus yang hari-harinya itu ternyata itu kita yang Liana ada urusan sendiri dan ya jadinya kayak gini deh. Saya sebenarnya juga udah ngajak dia Bu, buat pas waktu itu dikasih tugasnya 2 hari setelah itu saya mau ngajak dia, tapi dia nggak mau. Pas hari H malah dia ngeburu-buruin saya, yang mana saya itu ada acara. Oke. Berarti di sini saya paham kalian itu bukan hanya soal tugas ya kan, ada masalahnya bukan hanya soal tugas, tetapi tentang perasaan yang kalian itu berdua tidak saling mengerti sebenarnya. Tidak tahu perasaan Liana, tidak tahu perasaan Zula gimana. Zula tidak tahu perasaan Liana itu emang baru ada masalah mungkin, emang ada problem, kan nggak tahu kan kalian berdua. Karena ketika komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, mungkin di situ nanti terjadi kesalahpahaman kalian berdua, antara kalian berdua. Seperti ini kan yang terjadi kan. Jadi kalian kurang komunikasi aja berdua kan. Bisa jadi sangat menyakitkan untuk kalian berdua kan, karena kesalahpahaman yang kalian rasakan. Paham? Sekarang coba kalian pikirkan masa-masa kalian berteman dahulu, masa-masa ya mungkin masa-masa indahnya kalian berteman dari kecil kan. Iya. Oke, masa-masa seperti itu kalian itu gimana ya, kayak ngerasa pengen diperbaiki atau emang itu worth it untuk diperbaiki atau tidak pertemanan kalian itu bagaimana? Pengennya gitu sih Bu, tapi dianya kan gitu. Kayaknya ngelanjut menjadi saya dan saya sakit hati Bu. Sebenarnya sih kita tuh udah temenan dari kecil Bu, karena kan kita SD-nya bareng, SMP-nya juga bareng, apalagi ini SMA-nya juga bareng. Tapi aku agak kecewa sih Bu sama dia. Walaupun aku juga pengen seperti dulu lagi. Berarti memang sebenarnya hubungan pertemanan kalian itu berdua harusnya diperbaiki kan. Kalian berdua kan ingin pertemanan itu ada lagi kan, pertemanan itu baik lagi kan. Iya sih. Ada lagi, tapi mau aja sikap dia yang berubah juga Bu. Nggak cuma ngomong gini. Harusnya dia tahu saya kalau dari kecil kita barengan, harusnya dia tahu saya kayak apa. Tapi ternyata makin kesini dia makin nggak tahu saya kayak apa. Justru malah nyindir orang-orang jadi menilai saya yang bukan saya sepertinya. Oke, saya paham. Di sini tuh kalian sudah sangat berani ke sini untuk menghadap saya, untuk menceritakan apa yang kalian rasakan berdua, agar kesalahpahaman kalian itu tidak ada lagi gitu loh. Saya mengapresiasi kalian. Kalian tuh sudah berani saling membuka hati satu sama lain. Dari sini sekarang kita buat kesepakatan, mau kesepakatan bersama, tujuannya agar kalian itu bisa menjaga hubungan baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya usulkan beberapa poin, kalau memang kalian bersedia nanti bisa ditulis. Oke, boleh. Mau deh Bu. Mau? Tempat duduknya dong digeser dulu. Masa udah mau temenan lagi nih? Udah Emang mau kalau kayak gini nggak bisa ya Bu? Loh,
Tidak perlu juga kalian berteman kembali dong. Sabar ya, Nasi. Tapi begini aja ya Bu. Lihat kan Bu cara dia. Ya kan kalau dua orang kalau udah mau bersepakat dan mau minta maaf ya sama-sama dong. Masa aku aja yang biasa? Lah, kan ini udah sesuai, porsinya udah pas, Ya udah deh. Gak mau kalah banget sih. Oke, nih. Ini kertas kalian ambil. Bawa alat tulis enggak? Enggak ada. Sekolah juga bawa alat tulis. Oke, kita akan menulis beberapa poin ya yang mungkin bisa kalian terapkan dalam pertemanan kalian. Ya. Bu ini mati Bu. Coba yang ini. Oke, 1. Jika ada permasalahan antara kalian, Saya dan Kiana itu aja ya, ya. antara saya dan antara teman saya, Sudah. saya akan bicarakan secara pribadi dahulu. Oke, yang kedua, Sudah. hindari pembahasan masalah pribadi di grup atau di media sosial. Karena apa? Karena ini nggak usah ditulis ya, Kak. Ya. Karena ini kan masalah pribadi kalian berdua kan. Kalau kalian semisal kayak kemarin menyindir lewat WA, status, sekarang kan media sosial kan sangat rawan banget ya kan. Jadi mungkin tidak baik ya, emang sangat tidak baik untuk kalian. Untuk masalah-masalah yang kayak gini, jadi tambah besar kan. Ya Bu. Yang ketiga, jangan menyebarkan informasi pribadi siapapun itu ya. Nggak cuma kamu dan Diana, nggak cuma Zula, nggak cuma Yana, nggak cuma mungkin teman-teman yang lain. Jadi kalau misal teman kamu itu cerita tentang hal pribadi dia kan, emang dia itu udah, kalau teman cerita itu kan dia udah percaya, dia udah kayak aku percaya banget nih sama dia. Aku cerita hal pribadi ya dari diri aku sendiri ya, itu tidak boleh disebarkan sama orang lain. Oke, yang keempat, bekerja profesional dalam mengerjakan tugas walaupun mempunyai masalah atau sedang mengalami masalah pribadi kita. Yang kelima, Yang terakhir, ini yang paling penting sih sebenarnya. Saling memberikan ruang dan kesempatan untuk menjelaskan seperti tadi. Tapi untuk mungkin mediasi kami kita tadi ya kan, memang agak karena belum saling mendengarkan, masih ada yang tidak terima. Oke, itu tadi beberapa poin yang mungkin bisa kalian terapkan. Di bawah nanti dikasih tanda tangan. Nanti tanda tangan kalian berdua. Jadi aku nulis selebaran ini ada 2 tanda tangan. Iya, ada 2 tanda tangan. Nanti yang satu saya fotokopi dulu buat salinan saya. Ini fungsinya apa Bu? Ini buat kayak simbol atau komitmen kalian dan niat baik untuk kalian berubah ya. Dua-duanya ya, nggak cuma berubah satu doang ya. Ini kalau yang melanggar gimana Bu? Gak ada sanksi. Mungkin sanksinya mediasi lagi bertemu dengan saya. Ya
Itu udah ditandatangani berdua. Ditukar dong, tanda tanganin dong. Tak tanda tangannya ini dulu dong, Bu, punya aku sendiri. Ini Bu, ini dibawa sendiri-sendiri. Ini saya bawa dulu, nanti salinannya kan saya mau fotokopi dulu. Ini Bu. Ini kasih. Oke. Saya sangat bangga pada kalian berdua. Hari ini kalian menunjukkan keberanian datang ke sini untuk menyelesaikan masalah kalian dengan tidak dengan amarah ya kan. Kalian menyelesaikan masalah dengan mungkin ya tadi ada sedikit kalian itu, tapi tidak dengan amarah yang sangat berlebihan ya kan. Di sini bisa untuk mediasi. Jadi pertemanan itu bukan tentang hanya satu pertemanan dengan satu orang teman dengan satu orang teman berdua jadi bestie mungkin ya, tapi pertemanan itu juga buat komitmen juga, tanggung jawab buat kita merahasiakan mungkin hal-hal yang kita ceritakan, terus kita juga menjaga komunikasi kita sama teman kita, itu namanya pertemanan. Kalau kalian mau punya pertemanan yang baik, jadi kalian harus memperhatikan hal tersebut ya. Terima kasih Diana, terima kasih Zula, kalian hebat. Untuk sekarang kalian minta maaf dulu dong. Tadi belum minta maaf loh. Tadi belum loh. Minta maaf Diana. Iya, oke ya. Makanya tolong ya kamu tuh tanya dulu sama aku, jangan langsung main kayak gitu. Kamu kan ngerti aku katanya. Iya deh, lain kali aku tanya dulu. Nah sekarang kalian boleh kembali ke kelas, nggak apa-apa. Makasih Bu. Ya nanti salinannya aku itu ya. Hai Desti. Hai Bu. Ya. Kita mau bikin apa ini? Sebelah yuk, buka aja. Boleh. Itu juga enak. Boleh. Audio Jungle.